Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Adi, Pak Chandra. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya, sehat nih? Sehat, Pak. Alhamdulillah, baik. Ya, Pak, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya, di mana Pak Adi sebagai coachnya, Pak Chandra sebagai coach. Ya, tentu saja nanti pada kesempatan ini saya selaku observer di sini akan melakukan beberapa pengamatan, di antaranya ada prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan. Ya. Nah, ini sebelum mulai, mungkin ke Pak Adi ya. Pak Adi, nanti indikator apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Atau kemampuan apa yang ingin Bapak tingkatkan dari yang sebelumnya sudah dilakukan? Ya. Kalau misalkan indikator mungkin ya pada dasarnya pingin ketiga-tiganya Pak, baik dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif ataupun mendengar pertanyaan yang berbobot. Cuman kalau dari ketiga itu mungkin saya udahlah untuk kehadiran penuh mah mungkin ya udah ini. Cuman yang mau saya tingkatkan mungkin untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Walaupun dari yang dua itu mungkin skalanya beda-beda. Aktif mungkin udah tahapannya mungkin udah 70 misalnya gitu ya. Kalau berbobot paling 60 gitu. Seperti itu. Selanjutnya dari si coachingnya nih, target apa yang akan Pak Adi yang ingin Pak Adi dapatkan ya di coaching? Kan misalnya sampai tahap seperti apa nih coachingnya nanti pengungkapannya? Untuk tahapan coachingnya saya harapkan dari hasil percakapan atau dari hasil coaching ini coachingnya bisa mendapatkan solusi yang terbaik buat dia untuk dirinya sendiri, seperti itu. Jadi intinya dia nanti mendapatkan solusi untuk dirinya sendiri. Itu harapan terbaiknya di situ. Ya, baik. Terima kasih untuk sebagai pembuka, kira cukup ya. Selanjutnya saya persilahkan pada rekan-rekan Pak Adi dan Pak Chandra untuk melaksanakan coaching. Ya. Terima kasih Pak Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam, Pak Di. Ya, gimana kabarnya hari ini, Mas? Baik, Pak Di. Oh iya. Kondisinya, kondisi gimana? Kondisi? Sehat. Cuma agak pusing ini, capek. Habis ini apa? PAS ya, panitia. Oh, jadi iya. banyak yang harus dilakukan. Oh iya. Jadi ketua ya? Iya, ketuaan, Pak Di. Ketuaan. Iya. Oke, Mas. Terima kasih ya untuk bisa mau Google Meet dengan saya. Mungkin di sini saya akan melakukan sesi coaching, Mas. Cuman nggak lama-lama lah. Maksimal juga 15 menit. Nah, dalam sesi ini, apa nih yang mau dibicarakan? Ya, mau ngobrolin ini, Pak, banyak sekali kegiatan ini yang banyak masalah tadi di PAS ya. Dari anak-anak maupun guru gitu. Jadi siapa tahu agak bisa terselesaikan. Apalagi bentar lagi kan e-raport. Tadi juga ada masalah di e-raport ya. Udah selesai input nilai, malah waktu mau kirim nilai itu nggak ada nilainya. Iya, di aplikasinya. Ya, dari percakapan sekarang ini, apa yang ingin Mas dapatkan dari percakapan ini, Mas? Ya, paling ini Pak, beberapa tindakan, beberapa solusi lah ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum beres tadi di sekolah gitu. Apa tuh Mas tadi? Oh, itu ya e-raport ya? E-raport?
Yang Eraport nggak begitu ini bagi saya karena ada petugasnya, ada operatornya ya. Jadi ada ini Pak Adi apa? Soal Pak Adi, pertama kan banyak murid-murid komplain nih gambarnya nggak ada gitu, nggak bisa tampil. Terus ada beberapa murid nggak bisa login gitu ya. Ada beberapa murid yang apa namanya browsernya itu nggak mendukung untuk Google Form Pak Adi, jadi agak repot tadi kewalahan ya. Oh iya, jadi masalahnya di ini ya, di pembuatan soal berarti ya Mas, pembuatan soal dalam format Google Form seperti itu ya Mas? Iya Pak Haji. Agak repot yang itu mah, kalau yang lain tadi bisa diselesaikan hari ini, tapi kalau pembuatan soal kan ya gimana? Akhirnya solusinya darurat tadi, dianulir soalnya bagaimana ya? Ya. Tapi kan untuk kegiatan PS kan lancar ya, untuk pada umumnya lancar ya. Ya lancar dengan catatan nih. Jadi ada beberapa guru membuat soalnya itu belum sempurna gitu, belum mahir menggunakan soal. Jadi ketika dinilai ada beberapa yang gambarnya nggak ada. Ketika dinilai, kuncinya ini belum dimasukkan skornya, jadi sudah dijawab anak, skornya nggak keluar gitu. Jadi gitu. Beberapa soal lupa memberi skor di tiap soalnya mungkin ya. Jadi belum terbiasa pasti menggunakan Google Form beberapa guru teh. Iya. Oke ya. Jadi intinya dari permasalahan pembuatan soal Google Form ya. Iya. Nah, dari situasi seperti itu, apa sih yang diharapkan dari yang tadi? Jadi apa yang diharapkan dari permasalahan yang tadi? Iya Pak Adi, harapan saya untuk karena ini kepala sekolah maunya ngirit ya, maunya online saja gitu ya. Jadi pakai Google Form. Harapan saya semua guru itu mahir membuat Google Form, semahir membuat soal kertas pensil ya. Jadi kalau ini sudah terbiasa menggunakannya dan mahir, jadi tidak ada masalah lagi di lapangan. Karena untuk soal itu kan tidak bisa diselesaikan panitia kan, panitia nggak bisa memberikan gambar sendiri atau mengotak-atik soal yang sudah dibuat guru gitu, kan bisa aja gitu Pak Ade. Jadi harapannya itu Pak, jadi sebelum dalam pelaksanaan PAS itu guru-guru sudah mahir Pak untuk membuat Google Form tersebut, karena keinginan dari sekolah kita ulangannya menggunakan moda daring, tidak menggunakan pensil kertas gitu Pak Adi. Iya. Nah, tadi kan berarti harapannya guru itu untuk mahir dalam membuat soal di format Google Form ya Mas? Iya Pak Adi. Nah, menurut Mas, tingkatan mahir dalam pembuatan soal itu seperti apa Pak? Oh iya, makasih pertanyaannya. Jadi mahir itu, yang saya anggap mahir itu minimal bisa membuat soal yang tidak bermasalah ketika diujikan gitu ya. Misalkan tadi bermasalah skornya kah, terus gambarnya kah, aksesnya kah, kan ada yang belum dicontreng di. Betul. Ya semua siswa bisa mengakses itu. Jadi sudah akrab dan ketika dilaksanakan tidak bermasalah ketika pelaksanaan itu yang saya anggap idealnya hanya seperti itu saja, yang penting terlaksana, katakan kita hanya sebagai panitia gitu Pak Adi. Iya, betul. Nah, tadi kan berarti kan Mas sudah melihat gitu kan. Nah, kalau melihat dari skala 1 sampai 10 lah ya, sekiranya misalnya. Nah, rekan-rekan guru Mas itu nilainya berapa untuk skala untuk kemahiran membuat soal di Google Form itu untuk sekarang kira-kira berapa tuh? Oh skala ya, waduh ya guru bahasa Inggris skala nih. 15 guru yang nggak mahir sekitar 5, jadi 6,66% Pak Di, 6,66% yang sudah, itu yang belum ya 33,3% guru yang masih bermasalah tadi. Itu berarti ada 66 ya, 66 ya, 66 ya, 6,7 ya. Nah,
Nah, eh, itu kan yang belum mahir ya, Iya, iya. Yang belum mahir 3, yang udah mahir, ya yang udah mahir udah mahir berarti kan. Nah, harapan kedepannya itu untuk Dewan Guru yang mahir itu sampai berapa Mas itu? Iya, kalau harapannya ya 100 karena panitia nggak repot ya. Cuma kalau ditolerir ya mungkin pengennya ya 90% guru bisa lah lancar atau tidak bermasalah Google Form-nya. Jadi kalau tinggal 10% kan kita bisa bagi panitia bisa bantunya nggak begitu kewalahan gitu Pak Adi. Kalau terlalu banyak yang harus dibantu kan ya kan waktunya harus beres gitu kan, kita dikejar waktu dan sebagainya dan lain dan sebagainya dan tugas yang lain. Jadi kalau lebih dari 10% yang nggak bisa itu kewalahan kita tadi. Jadi targetnya ya 90% guru lah ya. Nah, jadi sekitar 12 lebih lah, 12 guru yang bisa mahir gitu. Jadi kita menangani 2-3 guru aja gitu, jangan banyak-banyak. Iya. Ya. Ya. Oh, berarti targetnya ya maksimal 100% ya. Jadi ini nah dari Melelir 90% lah. ya 90% ya. Nah, dari apa? Harapan Mas untuk mencapai 90% atau 100%. Hal apa saja yang bisa dilakukan oleh Mas untuk mewujudkan tujuan yang tadi itu, harapan itu? Ya mungkin nanti kita akan ada mungkin sesi simulasi detail gitu ya. Dan dulu itu simulasi cuma masuk nama, masuk token, enggak dikerjakan langsung selesai gitu. Jadi tidak terdeteksi itu yang soal-soal bermasalah begitu. Jadi deteksinya sudah coba masuk soal sama kumpulin gitu ya. Jadi mungkin yang kita lakukan nanti ketika ujian semester berikutnya kita untuk gladinya kita lebih menyeluruh ya. Tiap soalnya kita cekin satu-satu begitu. Yang kedua kita ini Pak Adi kita adakan TOT lah ya, teacher training on teacher guru mengajari guru yang lain ya itulah saling berbagi ilmu mengenai penggunaan Google Form supaya nanti sudah akrab. Jadi kalau sudah akrab sudah terbiasa permasalahan tersebut bisa ditanggulangi gitu Pak Adi. Harapannya nanti ada kegiatan gitu Pak Adi. Ada 2 kegiatan itu Pak Adi. Nah, berarti itu rencananya ya Mas, rencana yang mau diinikan ya. Nah, kan tadi ada 2 ya, ada 2. Iya. Nah, dari 2 itu ada yang diprioritaskan ya Mas? Dari yang kalau enggak yang diprioritaskan yang TOT tadi Pak Adi karena untuk gladi kan harus nunggu semester depan kan ya. Jadi untuk ya tetap dua-duanya dilaksanakan. Tapi kalau untuk yang bisa dilaksanakan waktu dekat yaitu sambil kita evaluasi kemarin gitu temuannya ini ayo kita perbaiki penggunaan ini pembuatan soalnya begitu Pak Adi. Berarti yang diprioritaskan untuk itu kegiatannya rencana TOT ya Mas. Nah dari kegiatan TOT itu kapan nih ada rencana untuk tindak lanjut untuk pelaksanaan TOT itu kapan? Rencananya 3 hari ke depan Pak Adi karena 3 hari kita sibuk bikin raport dulu ya. Targetnya 3 hari karena kita muridnya sedikit, saya harap sudah selesai 3 hari ini. Jadi nanti 3 hari lagi kita mulai TOT lah sambil kita evaluasi apa yang sudah dilaksanakan pelaksanaan PAS minggu ini gitu Pak Adi. Oh iya. Nah, dalam pelaksanaan TOT nanti siapa aja nih yang akan dilibatkan selain Pak Chandran? Iya, kebetulan kita punya beberapa tenaga muda ya yang lebih mahir IT seperti operator sekolah dan tenaga TO. Nanti kita sudah koordinasi, kayaknya siap gitu Pak Adi karena beliau-beliau ini yang muda-muda ini yang bingung tadi, yang kerepotan untuk menyelesaikan masalah tidak sempurnanya soal gitu Pak Adi. Iya. Oh, berarti operator sekolah ya dengan beberapa guru yang ahli.
Oke lah Pak Chandra, waktunya juga sebentar lagi ya Pak. Apa nih yang Pak Chandra dapatkan dalam sesi hari ini Pak? Oke, ya Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Ini habis ngobrol dengan Pak Adi, saya jadi punya prioritas nih kapan akan segera melaksanakan TOT, apa yang harus saya lakukan, yang kapan dan siapa yang terlibat untuk melaksanakan TOT supaya permasalahan saya yaitu tadi kelancaran PAS tadi bisa segera terwujud gitu Pak Adi. Jadi saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan. Oke, alhamdulillah ya. Nah, baiklah, Pak Chandra, terima kasih ya udah mau ngajak ngobrol-ngobrol. Ya, tapi kita minggu depan kita ketemu lagi ya, Pak. Siap. Saya ingin tahu apa cerita-cerita dari Pak Chandra sudah melakukan yang sudah mau direncanakan nih, gitu kan? Oh iya. Kita akan banyak ngobrol lagi. Oke, ya, makasih ya Pak Chandra, Pak. Ya, sampai jumpa lagi Pak Adi. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil pengamatan saya seluruh berjalannya tadi coaching, langsung saja. Jadi secara alur tirta sudah muncul, sudah dilewat, sistematikanya sudah pas. Tadi walaupun tadi mungkin tidak tidak sempurna benar ya, namanya kita berlatih, nggak masalah. Kemudian dari segi penampilan juga akrab, artinya tidak terlihat bahwa ini diskenariokan dari awal. Jadi sudah mencair obrolannya ya. Kemudian ya kata-kata tadi ya yang sering kita kata-kata yang mengambang itu ya, mungkin jika kira-kira gitu ya. Kalau kira-kira nggak muncul, cuma tadi ada yang mungkin gitu, Pak Chandra sebagai coach masih ragu mengungkapkan tahu kemampuannya gitu ya. Kemudian artinya di sini tidak ada dominasi ya, dominasi yang jelas Pak Adi sebagai coach mengarahkan omongannya, Pak Chandra sebagai coach sudah mengungkapkan isi hatinya, tidak merasa di interogasi begitu ya, yang edukasi. Kemudian ini yang mungkin perlu dipertanyakan sebenarnya dalam mengucapkan terima kasih, ini coachnya atau coachingnya nih kita ini. Yang dibantu ini coachnya atau yang pada prinsipnya kan coaching itu kan kita sederajat mungkin ya Pak. Sederajat ya. Jadi ya mungkin menurut saya pribadi sih mungkin ya sama-sama lah. Sama-sama aja. Ya satu yang menurut saya. Takutnya kita nanti pas coaching salah gitu. Karena kan yang dibantu coaching ya kan. Iya, yang mau digali ininya coaching kan. Iya, pada prinsipnya. Sih iya seperti itu. Jadi, karena ini belum terbiasa Pak Erdi. Iya. Yang mungkin perasaan mungkin ya. Perasaan Pak Adi tadi sebagai coach sudah dibantu, jadi ini ada coachingnya ya, karena ini apa ya, kalau ini disebutnya lagi berperan ya, lagi peran gitu. Tapi dalam kenyataannya nanti yang menyebutkan terima kasih sepertinya coaching yang lebih pas gitu ya. Betul. Baik, sebelum selesai silakan diungkapkan perasaannya setelah melaksanakan coaching ini. Silakan dari coaching dulu, 2 atau 3 patah kata lah. Oh, dari saya ya. Perasaannya senang, diperhatikan, kemudian didengarkan, ya. Walaupun sebatas hanya praktek ya, tapi kenyataan yang saya sampaikan ya apa yang saya alami, jadi merasa didengarkan, ada yang memperhatikan, itu sangat senang perasaannya seperti itu Pak Erdi. Baik. Dari Pak Adi sendiri, dari 3 komponen itu ya sebagai coach. Ya, mungkin kalau perasaan saya pertama ya jelas senang ya, senang. Terus dari 3 tahapan, pribadi saya aja sih sebetulnya. Tadi udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan passion dalam kegiatan coaching ini, kemudian mendengarkan
aktif dan juga pertanyaan berbobot, sehingga bisa mengarahkan coachnya untuk mendapatkan solusi mandiri untuk dirinya sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya. Baik, alhamdulillah praktek coaching hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan kita menjadi coach-coach yang handal nantinya. Amin. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Condro, Pak Adi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik Bapak, kita di siang hari ini akan melakukan sesi coaching, di mana Pak Condro sebagai sebagai coach ya Pak ya? Pak Condro sebagai coach dan Pak Adi sebagai coach. Sebelum dilakukan sesi coaching, saya akan bertanya dulu kepada Pak Condro sebagai coach. Dalam sesi coaching ini, Pak, tentu kita sudah tahu ada 3 hal yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki itu, Pak ya, kompetensi yang harus kita miliki sebagai coach. Nah, di sesi coaching kali ini, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yang mana, Pak? Ya, kepengennya tiganya Bu Ima, baik presence, mendengarkan aktif maupun pertanyaan berbobot. Gitu. Ya. Kayaknya tiga-tiganya belum dikuasai, Bu. Iya, tapi menurut Bapak yang sudah dirasa cukup baik Bapak kuasai itu kompetensi yang mana, Pak? Kalau cukup dikuasai sih belum, cuma kayaknya agak bisa diusahakan itu yang present sama mendengarkan aktif ini agak nggak begitu berat gitu kayaknya Bu ya. Iya. Jadi yang lebih berat yang pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan saya nggak ada yang berbobot Bu. Bapak bisa begitu ya. Tahu dari mana Bapak pertanyaannya nggak berbobot? Ya mungkin harus bawa gajah biar agak berbobot. Oke. Indikator keberhasilan dari sesi coaching kali ini Bapak sebagai coach ini apa Pak? Ya menurut saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu yang bisa menggali akar permasalahan, kemudian bisa menggali solusi-solusi dari coach ya, sehingga coach dapat menemukan arahan bagaimana melakukan tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi coach tersebut, Bu. Ya, baik Bapak, sudah siap untuk melakukan coaching, Pak? Siap, Bu. Mulai ya, Pak. Silahkan Pak Condro dan Pak Adi dimulai sesi coachingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Pas beres, Pas? Alhamdulillah beres, hari ini terakhir tadi. Oke, apa nih hari ini yang mau diobrolkan hari ini? Ini apa kan saya lagi banyak kegiatan tuh ya Mas sekarang. Ya alhamdulillah sih tadi udah beres kegiatan satu Pas ya jadi panitia. Tapi kan sekarang lagi ada kegiatan CGP. Kemudian saya juga sekarang lagi sibuk. Kemudian di rumah juga kegiatan ini apa? Syukuran anak mau sundatan ya Mas. Nah dari situ saya tuh suka bingung Mas. Kalau ada dalam kegiatan itu banyak gitu kan berbarengan, saya suka bingung mana dulu nih yang saya dulukan gitu, bingung. Malah kalau ada berbarengan saya konsentrasi saya suka buyar gitu Mas. Jadi konsentrasi saya suka terpecah gitu kalau berbarengan gitu Mas.
Jadi sedang sibuk-sibuknya Pak ya, baik pas persiapan rapot, ada tugas CGP, bahkan Iya, anak juga mau iya, sunat. betul. Iya, Oke, betul. karena waktunya pendek nih, kita ini Iya, nggak panjang kan ya. iya, Jadi betul. kira-kira apa nih ini yang mau pengen dapat apa dari pertemuan dari ini? Saya pengen apa? Jadi supaya bisa apa ya namanya? Bisa konsentrasi dalam melakukan kegiatan dalam waktu-waktu kegiatan-kegiatan yang banyak gitu. Jadi supaya kegiatan-kegiatan lain juga nggak terbengkalai gitu, Mas. Oh, pengen berkonsentrasi dalam banyak kegiatan ya. Oh, Iya benar. idealnya itu untuk bisa melakukan banyak kegiatan itu seperti seperti apa, Pak? Ideal menurut saya untuk apa konsentrasi itu jadi saya kalau dalam melakukan satu hal bisa fokus ke bisa fokus gitu ke satu yang kegiatan tadi tapi apa tanpa ada kegiatan yang lain juga bisa tetap berjalan gitu jadi pengen fokus jadi supaya mendapatkan hasil yang maksimal lah gitu jadi nanti kegiatan rapot saya beres, tugas-tugas CGP juga beres, terus kegiatan di rumah juga beres gitu. Jadi pengen ini kayak gitu. Oh, jadi fokus satu persatu, tapi kegiatan lain juga terselesaikan. Iya, Untuk betul. memperoleh kemampuan itu, sekarang posisi Pak Adi dalam membagi waktu, dalam fokus itu kalau rentang 1 sampai 10 atau 1% sampai 100% itu berasa di posisi berapa itu kemampuan Pak Adi dalam membagi waktu untuk beberapa kegiatan tersebut? Justru itu kelemahan saya mah dari dulu kayak gitu. Mungkin saya poin 6 mungkin ya, 6 saya posisinya 6 itu. Kemudian kalau bisa membagi waktu dengan baik terus hasilnya juga sempurna semua kan mungkin idealnya ya, tapi kira-kira yang ingin dari posisi 6 itu ingin ditingkatkan ke berapa itu kemampuan Pak Adi itu? Nah, kalau kemampuan jelas ya pengen ke sampai 10 atau 100 ya. Kalau nilai 10 kalau persen ya 100 gitu ya. Pengennya Mas. Ya minim-minim lah saya naik jadi angka 8 lah gitu Mas. Oke, supaya dapat ini apa nama mencapai angka 8, angka 10, angka 8 ya. Angka 8 apa angka 10 ini Pak Adi? 8 aja, 8 lah. 8 ya. Supaya dapat sampai ke angka 8 dalam kemampuan membagi waktu itu enaknya Pak Adi melakukan apa itu yang nyaman bagi Pak Adi untuk melakukan apa yang kira-kira Pak Adi bisa lakukan dengan nyaman untuk meningkatkan hal tersebut. Oh iya. Paling yang pertama saya memprioritaskan dulu yang mana yang penting dari kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang paling penting mungkin saya rencananya mencatat kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam satu minggu ini yang kegiatannya bentrok gitu, seperti itu. Ada dua hal ya yang buat Pak Adi nyaman untuk melakukan kegiatan yang banyak yaitu melakukan skala prioritas dan mencatat itu. Terus rencananya seperti apa itu untuk mana yang kira-kira bisa dilakukan dahulu itu? Iya, kalau yang bisa sih dua-duanya langsung ya. Cuman ya kalau yang saya lakukan paling supaya saya kan kalau banyak kegiatan tuh biasa suka lupa Mas yang mana dulu gitu kan. Paling saya mungkin mencatat dulu Mas, mencatat kegiatannya apa, kemudian saya catat juga due date-nya target-targetnya gitu mana dulu. Jadi supaya bisa ketahuan skala prioritasnya tuh yang mana dulu gitu seperti itu. Jadi pengennya dua-duanya, tapi yang paling dekat untuk dilakukan ya catatan ya, kemudian baru diikuti skala prioritas begitu ya. Iya. Terus rencananya kapan ini akan dilakukan Pak Adi untuk menginventarisir semua kegiatan yang banyak ini tadi? Ya paling mungkin secepatnya ya, harus secepatnya karena misalkan ini kan nggak bisa ditunda, apalagi kegiatan yang
skalanya hubungan dengan kedinasan itu harus diprioritaskan dulu paling secepatnya. Secepatnya kapan kira-kira Pak Adi? Besok bisa lah, besok. Atau nanti malam juga bisa saya catat mungkin. Besok atau nanti malam Pak Adi? Nanti malam lah, nanti malam. Oh, nanti malam. Oke, sip. Terus kira-kira untuk melakukan rencana apa namanya, menginventarisir, mencatat kegiatan yang banyak ini, apa saja yang dapat mendukung Pak Adi atau siapa saja yang bisa mendukung Pak Adi? Oh ya, yang pertama ya mungkin apa namanya yang mendukung untuk mencatat ya berarti orang-orang yang berkaitan dengan rencana-rencana itu, mungkin kalau yang urusan dengan kedinasan mungkin ya dengan apa rekan-rekan sejawat gitu kan, dengan yang lain, atau dengan kalau misalkan yang urusannya dengan kegiatan CGP mungkin saya akan hubungi dengan rekan-rekan CGP yang lainnya juga gitu kan, supaya berkoordinasi gitu ya. Atau kalau dengan urusan keluarga ya mungkin dengan istri atau dengan orang tua. Jadi seperti itu Pak ya. Kira-kira ini, salah pakai kira-kira. Komitmen apa Pak Adi untuk melakukan dua hal tersebut, yaitu membuat catatan tentang kegiatan serta melakukan skala prioritas untuk tugas-tugas Pak Adi tersebut? Komitmennya? Komitmen Pak Adi untuk melakukan hal tersebut untuk sebagai solusi permasalahan Pak Adi. Ya langsung melakukan yang rencana saya harus segera dilakukan. Kalau seperti itu, pokoknya harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Pasti dilakukan Pak Adi ya, dan yakin. Harus yakin. Sudah ada gambaran jadi untuk apa permasalahan Pak Adi ya. Oke Pak Adi, kita sudah berada di ujung pertemuan hari ini. Apa nih yang sudah didapat Pak Adi dari percakapan kita hari ini? Ya, yang pertama yang sudah dapatkan pertama ya untuk tetap fokus, konsentrasi dalam menjalankan tugas saya. Yang pertama mungkin saya akan mencatat, menginventarisir kegiatan apa dulu dengan jadwal-jadwalnya seperti itu. Nanti udah ada jadwalnya, kemudian baru saya skala prioritas mana dulu yang didahulukan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adi sudah menyampaikan apa yang sudah diperoleh hari ini. Saya nggak sabar nih menunggu kabarnya. Ketemu lagi Pak Adi ya, menunggu kabarnya bagaimana ini aksi dan tindakan Pak Adi nanti perkembangannya. Siap. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Sama-sama Mas, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk bapak-bapak yang sudah berhasil melakukan sesi coaching siang ini. Oke, Pak Condro, gimana perasaannya? Aduh, ini kalau dilihatin Bu Ima jadi ini buyar semua Bu, apa yang mau dikatakan. Kalau diobservasi bingung ya. Gimana Pak, tadi dari yang tiga kompetensi tadi yang sudah Bapak rasakan sekarang gimana, apa yang sudah meningkat, kemudian apa yang masih perlu dikembangkan menurut Bapak sendiri? Oke ya, menurut saya untuk presence lumayan ya. Jadi saya mendengarkan penuh apa yang disampaikan Pak Adi ya. Kemudian yang ini tadi ya, untuk pertanyaan berbobot tadi, udah banyak sekali saya mengatakan kira-kira seperti itu Bu. Jadi masih banyak pertanyaan saya nggak berbobot gitu Bu. Nah, ada beberapa kali saya mengatakan judgmental, menilai begitu Bu. Oke. Ya Pak, kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir sesi coaching ini sudah sangat bagus Pak, saya lihat, perhatikan secara umum sudah bagus. Tujuannya sudah ada, di awal juga ada kayak mencairkan suasana gitu ya Pak ya.
menanyakan kabar, gimana sedang sibuk apa dan lain sebagainya. Kemudian tirtanya sudah lengkap, alur tirtanya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian sampai tanggung jawab tadi sudah disampaikan semua. Kemudian mendengarkan penuh tadi iya, mendengarkan penuh sampai Pak Condro memastikan jawaban dari Pak Adi itu ini ya gitu ya, itu mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif, kemudian presence-nya. Dan tadi seperti yang Pak Condro katakan, memang saya perhatikan di sini Bapak sudah kalau yang saya catat di sini ada 4 kali kira-kira Pak, yang saya catat ada 4 kali kira-kira. Ya itu 4 kali kira-kira, sehingga Pak Adi jawabnya juga lebih banyak mungkinnya gitu Pak ya, kalau saya perhatikan gitu. Mungkin untuk kedepannya gimana nih Pak? Kira-kira ini si kira-kira ini ini refleks, jadi saya coba untuk berlatih terus, mungkin dengan bimbingan Bu Ima dan Pak Adi, nanti saya akan bisalah sedikit-sedikit mengurangi pertanyaan yang kurang berbobot. Pertanyaannya sudah bagus Pak kalau menurut saya, cuman tadi ada kata ya kira-kiranya itu mungkin ya yang kita tahu ya dari kemarin, kata itu bisa sebaiknya kita hindari gitu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Condro, Pak Adi. Kita tutup sesi coaching hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, ya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Herdi gimana perasaannya hari ini? Insya Allah sedikit tenang. Ya, baik Pak Herdi, pada kesempatan hari ini Pak Herdi akan melakukan sesi coaching ya. Di mana Pak Herdi sebagai coach dan Bu Ima sebagai coach. Untuk kegiatan coach ini saya harapkan nanti tahapan-tahapannya itu harus disesuaikan dengan kompetensi inti dari seorang coach, yaitu yang pertama itu harus kehadiran penuh. Itu ya? Ya, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur tirta. Gimana Pak Edi, udah siap? Oke. Siap. Oke, kalau begitu silakan Pak Edi untuk melakukan sesi coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herdi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sebaliknya Bapak gimana? Ya, insya Allah sehat juga. Ya, mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat ridho dari Allah ya. Amin. Ngomong-ngomong ini tumben nih menghubungi lewat ikon ini. Iya nih Pak, saya mau ini ngobrol ya sama Bapak, curhat-curhat gitu, supaya dapat ide gitu ya. Karena saya ini sedang kepikiran gitu Pak, terkait dengan pendidikan anak-anak, yang dimana kita tahu kan mendidik anak-anak itu tidak hanya kita sebagai guru di sekolah ya Pak ya, tapi juga pendidikan keluarga di rumah Pak. Nah berarti kan kita harus ada kerjasama kan ya Pak, sebagai guru dengan orang tua murid gitu, agar pendidikan anak-anak ini sesuai dengan harapan gitu Pak. Nah di sesi ini
atau pertemuan kita kali ini, saya ingin mendapatkan ide gitu ya, atau pencerahan gitu mungkin setelah ngobrol dengan Bapak ini terkait dengan bagaimana meningkatkan komunikasi dan kolaborasi kita dengan orang tua siswa gitu Pak, agar pendidikan ini berjalan dengan maksimal. Baik, tujuan Bu Ima berarti pada saat ini seperti itu ya. Iya Pak. Jadi tadi pada intinya bimbingan seperti itu ya, bimbingan ya pada siswa, tidak hanya di sekolah gitu ya. Ya, Juga jadi ada di rumah, sehingga harus ada interaksi yang positif antara guru dan orang tua. betul Pak. Baik. Sebenarnya saat ini posisi Bu Ima gimana sih ketika komunikasi dengan orang tua? Ya, jujur Pak ya, saya ini sebenarnya saat ini komunikasi dan hubungan dengan orang tua siswa itu nampaknya saya rasakan kurang maksimal gitu Pak. Kalau misalkan ada level 1 sampai 10 kayaknya masih di level 6 lah Pak, saya rasakan hubungan atau komunikasi saya dengan orang tua atau kolaborasi saya dengan orang tua tentang pendidikan anak-anak ini kayaknya masih di level itu tuh Pak. Iya, Jadi saya ingin meningkatkannya gitu Pak. saya yakin ketika Ibu merasa posisi seperti itu, sebenarnya ada petisi dari Ibu sepertinya untuk bisa ditingkatkan itu. Coba diingat-ingat kembali, Bu. Ya Pak, jadi saya ingin meningkatkan komunikasi dan kolaborasi saya dengan orang tua gitu supaya kita di sekolah tidak hanya kita aja yang di sekolah gitu menanamkan pendidikan terhadap anak-anak gitu, tapi di rumah seolah-olah orang tua kurang memperhatikan. Nah, saya ingin hubungan guru dengan orang tua itu lebih meningkat gitu dibandingkan sebelumnya. Karena selama ini memang ketika misalkan ada siswa yang bermasalah, kemudian saya memanggil orang tua untuk datang ke sekolah. Nah, terkadang beberapa orang tua itu tidak terlalu tidak terlalu peduli gitu Pak. Tidak terlalu peduli, kadang-kadang undangan kita dari undangan kita itu mereka tidak memenuhinya begitu. Dan mungkin saya rasakan memang kurang intensnya hubungan saya atau komunikasi saya dengan orang tua itu, sehingga mungkin walaupun misalkan ada undangan karena kurang intens hubungannya atau komunikasinya kurang dijaga atau kurang berjalan dengan baik, sehingga mereka lebih mementingkan misalkan mereka yang lain mungkin ke sawah atau ke ladang dibandingkan harus memenuhi undangan ke sekolah seperti itu. Baik, idenya sudah sangat bagus Bu itu. Namun kemungkinan atau peluang apa yang Ibu miliki sekarang nih untuk meningkatkan interaksi orang tua dengan guru ini? Peluang yang saya miliki sepertinya saya untuk menjaga komunikasi itu mungkin saya bisa menggunakan grup WA mungkin Pak ya, atau jadi orang tua siswa ini memang tidak semuanya memiliki smartphone. Ada yang hanya memiliki handphone saja, ada yang tidak memiliki, ada juga yang memiliki smartphone. Peluang saat ini sepertinya saya bisa memanfaatkan WhatsApp mungkin untuk bisa berkomunikasi lebih intens dengan orang tua siswa begitu Pak. Ketika menggunakan ini tentunya akan selalu ada hambatan dan tantangan ya. Bagaimana tuh dengan tantangan dan hambatan ini sehingga Ibu memunculkan sebuah solusi? Iya, itu
mungkin tantangannya karena tidak semuanya memiliki handphone ataupun smartphone, jadi tantangannya yaitu ada di sana, Pak. Karena kondisi kita kan kita tidak dalam satu daerah ya. Kami beda-beda daerah gitu, dan jarak dari saya ke rumah orang tua siswa itu juga lumayan jauh, dan juga cukup sulit untuk dilalui. Jadi ya itu tantangannya mungkin itu, Pak, di sana. Baik, terkait dengan tantangan ini kan muncul. Ya, solusinya tadi dengan Solusinya gimana ya? Saya ingin orang tua itu bisa berkomunikasi dengan saya. Kayaknya saya harus ini, Pak, mengundang semua orang tua. Mengundang semua orang tua mungkin, Pak, nih. Mengundang dulu gitu ya, Pak, untuk mengawali hubungan baik kita supaya kedepannya lebih meningkat. Ini saya akan mengundang semua orang tua siswa ke sekolah, gitu, Pak. ya terkait dengan ide yang barusan Ibu lontarkan, rencana aksi pertama yang akan Ibu lakukan apa? Rencana pertama, oh iya, saya baru ingat rencana pertama tentu saja saya akan menyiapkan apa-apa saja yang perlu saya sampaikan ke orang tua, kemudian menyiapkan undangannya ke orang tua, baik itu melalui surat ataupun diperlengkap lagi dengan WhatsApp itu, Pak, dengan komunikasi melalui smartphone. Baik, bagus. Nah, ini kemudian mungkin ini yang terakhir terkait dengan tadi udah rencana aksi yang pertama sudah ada, sebagai bentuk bisa uraikan kembali Bu nanti untuk sebagai tanggung jawab Ibu dengan rencana ini agar lebih yakin Ibu melaksanakannya begitu. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pak, saya berencana mau mengundang orang tua, baik itu melalui surat dan diperkuat dengan smartphone agar lebih intens hubungan kami untuk untuk menyampaikan atau memulai kolaborasi untuk meningkatkan kolaborasi saya dengan orang tua siswa. Dan sepertinya ini memang momen yang cukup bagus sih, Pak, di akhir semester ini, karena nanti orang tua akan sekaligus mengambil rapot anak-anak. Nah, saya yakin ini bisa dilakukan pada saat pembagian rapot anak-anak di semester ini, Pak. Iya, baik. Gimana Bu? Melalui obrolan ini sudah ada titik temu dari apa yang kita lakukan sekarang? Iya, Pak. Aduh, alhamdulillah, Pak Nita. Awalnya saya sempat bagaimana ya caranya gitu. Tapi setelah kita ngobrol ternyata ada pencerahan gitu. Jadi momen pembagian rapot ini bisa saya gunakan nih untuk mulai meningkatkan kolaborasi saya dengan orang tua siswa di semester selanjutnya gitu, Pak. Terima kasih, Pak, nih atas pencerahannya nih. Sama-sama, alhamdulillah ya Bu. Iya, Pak. Pertemuan kali ini ternyata membawa kebaikan ya. Dan mudah-mudahan bisa Ibu terapkan nanti pada pelaksanaannya di kelas atau di sekolah. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tadi Pak Herdi ya udah melakukan sesi coaching. Tadi saya sudah mengamati jalannya coaching. Saya tadi berjalan lancar ya, lancar. Ada
udah ada komunikasi yang baik antara coach dan coachingnya gitu ya. Terus kemudian tadi juga kalau dilihat dari 3 kompetensi inti ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktivitas, dan pertanyaan berbobot tadi sudah kelihatan ya dari Pak Herdi sebagai coachnya. Juga tadi dari alur-aluran dari alur ceritanya juga sudah berurutan ya, dari tadi tujuan, berikutnya identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu udah terlihat ya, udah bagus. Cuman ada untuk sedikit evaluasi saja ini buat Pak Herdi. Dari tadi rangkaian dari proses coaching tadi, refleksi dari kegiatan dari awal sampai terakhir itu Pak Herdi, apa yang Pak Herdi ini bisa dijelaskan untuk refleksinya aja Pak Herdi. Baik. Oke, ya, bagus ya, udah lancar tuh. Kalau boleh saya nilai dari rentang 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4 itu kegiatan tadi, observasi dari saya buat Pak Herdi dan juga Ibu Ima sebagai coachingnya. Saya tutup untuk kegiatan sesi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.